Para pemirsa di mana saja Anda berada, Salam. Kami dari Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari di Jakarta senang bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa di mana saja Anda berada. Kami berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema ibadah online Yamari ke-71 hari ini tanggal 23 Oktober 2021 adalah hidup yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Disampaikan Ibu Pendeta Yohana Pantau dari Jakarta. Dan ibadah online Yamari dipandu oleh Pendeta Maria Novi. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian di mana saja Anda berada. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-71 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu pemirsa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, tiada seperti Kau Tuhan. Tak seorang
Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian anggur baru tercurah. Biarlah anggur baru tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga kehidupan kita semuanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biarlah anggur baru tercurah dalam kehidupan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersama dengan saya, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah Tuhan Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Yohana Pantau dari Jakarta. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang berkata, sungguh indah engkau Tuhan. Kemuliaan Tuhan mengenai kita ketika kita ada dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mencari wajah-Nya, kita menemukan kasih Tuhan, kita menjadi keluar, kita akan menjadi sukacita. Dari wajah-Mu temukan kasih-Mu.
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita cari wajah Tuhan, kita temukan kasih-Nya, membuat setiap kita, memberikan kekuatan baru bagi kita. Temukan kasih-Mu, tahukan Tuhan yang jauh darimu. Panggil namanya, yang mendengar setiap kita. Panggil namamu, dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dekat, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, saya ucapkan selamat buat kita semuanya ketemu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sahabat yang mari, sebelum kita mau mendengarkan bersama-sama berita surgawi yang akan saya sampaikan 30 menit ke depan, mari sama-sama kita masuk di dalam doa.
Bapak, terima kasih banyak, Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik bagi setiap kami Tuhan yang selalu merindukan Tuhan. Tuhan, Engkau yang kami rindukan di setiap saat dan waktu. Cuma Tuhanlah satu-satunya. Firman Tuhan adalah segalanya dalam hidup kami. Firman Tuhan kekuatan, penyembuhan. Firman Tuhan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat dimanapun dan kepada siapapun yang mendengarkan setiap khotbah ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami siap menikmati firman-Mu. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji syukur kepada Tuhan. Pada saat hari ini kita bersama-sama bersuka cita ketemu di dalam kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan yang akan saya sampaikan kepada semua sahabat Yamari, mitra kerja yang ada dimanapun, dan semua jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ayo sama-sama kita nikmati firman Tuhan, dan saya ingin menyampaikan yaitu tentang bagaimana hidup kita yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan tentang satu tema yang sangat sederhana, yaitu hidup yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita semuanya adalah kita rindukan, ya, memiliki sebuah tujuan yang pasti, ya. Kita tentunya tidak suka, ya, dan kita tentunya tidak ada yang berangan-angan, yang bercita-cita, ya, untuk memiliki tujuan yang tidak pasti. Semua orang juga, ya, kepengen sekali untuk memiliki satu tujuan yang pasti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama tujuan utama kita tentunya kita sudah tahu bersama-sama, ya. Tujuan pertama-tama dalam hidup kita semuanya adalah tentunya kita tahu yang pertama adalah, ya, bahwa kita tahu kewargaan negara kita bukan di sini. Indonesia adalah sementara. Kita menjadi warga negara Indonesia hanya sementara. Tanah air kita, tumpah darah kita hanya sementara. Tapi yang kita tahu, tujuan utama akhir hidup kita, setiap umat manusia, ya, tidak disebut dari agama mana, dari latar belakang hidup seperti apa, ya. Tapi yang kita tahu bersama-sama bahwa hidup kita, tujuan utama kita, satu tempat yang mulia. Saya baca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, firman Tuhan jelas berkata begini: karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi yang pertama adalah tujuan tempat kita yang benar-benar yang sudah dialamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah sesuai dengan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, bukan di mana-mana, tetapi ayat yang ke-20 bahwa kita ini memiliki satu kewargaan negara, yaitu di dalam surga. Jadi surga adalah dari dulu kita sudah dengar, surga merupakan tempat tujuan kita yang utama. Nah, yang kedua, Ibrani pasalnya yang ke-13, dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, di dalam ayatnya yang ke-14, maka firman Tuhan jelas berkata demikian: sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ayo, ya. Sekali lagi, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi di sini cuma sementara, Bapak Ibu Saudara, ya. Di Indonesia kita, di dunia ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, ya, dimanapun kita pergi mencari pekerjaan, kita beraktivitas, dan memang ini cuma sementara. Di sini cuma sementara. Kita bekerja,
ya, hanya sementara saja ya. Semuanya adalah yang kekal cuma satu. Jadi tanah air kita katanya yaitu di dalam kerajaan surga. Jadi tempat kita yang kita hendak tujui, tujuan utama kita adalah satu tempat yang mulia, satu tempat yang sudah disediakan oleh Bapa. Bapa berkata, aku pulang ke rumah Bapa, aku sediakan tempat bagimu. Kata Yesus, ya, bahwa aku pulang ke rumah Bapa, aku sediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke rumah Bapa, setelah tempat itu sudah aku sediakan, maka aku akan kembali lagi dan akan menjemput kalian semuanya. Yang aku dapati, yang pertama, imannya bagaikan emas murni. Yang kedua, yang setia sampai ke akhir. Yang ketiga, dia yang tetap berkata, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, tujuan utama kita sudah tahu. Sekarang yang kedua adalah untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Maka kita nggak mungkin ya, saya dari Mayasari, saya dari Cawang menuju ke sini. Tujuan saya ke sini adalah saya ingin untuk yaitu melakukan dan melaksanakan sesuatu. Makanya saya mau agar supaya saya tiba di sini dan saya harus mengikuti jalan-jalan yang sebenarnya. Saya nggak boleh ya sembarangan. Saya mau ke alamat Kelapa Gading, saya harus punya rute. Biar rute ke Kelapa Gading dari Mayasari itu nyampe, maka saya harus melalui rute yang benar. Melaluikah lampu merah, melaluikah apapun, tapi saya harus tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Saudara, untuk kita mendapatkan tujuan utama hidup kita, kita nggak bisa semau kita sendiri. Apalagi tujuan utama kita bukannya sebuah tempat yang biasa, bukannya sebuah perjanjian Bapak, yaitu sebuah hal-hal yang sifatnya hanya sementara, tapi ini selama-lamanya, tempat yang abadi selama-lamanya, bukan setahun, bukan 2 tahun, ya, bukan 10 tahun, tapi selama-lamanya. Maka Tuhan mau agar supaya kita betul-betul caranya bisa nyampe ke sana. Itu bagaimana ya? Sebab Tuhan bilang banyak sekali yang terawal tetapi menjadi terkemudian ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mitra kerja Yamari, sahabat-sahabat Yamari, jemaat Tuhan dimanapun berada, ayo kita bersama-sama berkata, untuk kita mau mendapatkan sebuah tempat yang utama, yaitu kita boleh mendapatkan hal yang utama. Tujuan utama kita itu tempat yang kekal, surga yang kekal. Maka kita harus benar-benar mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kita harus mencapai tujuan itu melalui apa? Yang pertama saya ingin sampaikan, kita nggak boleh enggak, tetapi ini yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita harus menerima dan menjalankan panggilan yang sudah Tuhan beri. Ingat, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka warisan yang pertama yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua umat Tuhan, bukannya semua kekayaan, bukannya semua kebolehan, bukannya semua kemewahan. Bukan Tuhan Yesus minta kita, ayo rebut kemewahan, ayo rebut sesuatu yang memuliakan diri kita sendiri. Bukan merebut sesuatu yang fana, tetapi Tuhan Yesus meninggalkan cuma satu pesan buat saudara dan saya. Ayo kalian pergi semuanya, jadikanlah setiap bangsa menjadi murid Tuhan. Kita harus yaitu menjalankan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini nggak boleh nggak. Kita umat Tuhan harus mau menjalankannya. Kita umat Tuhan harus mau untuk mengikutinya. Dan apa amanat Yesus Kristus? Itulah tujuan utama kita. Supaya kita mau mencapainya, kita harus melaluinya. Yaitu apa? Panggilan dari Tuhan. Semua umat Tuhan menerima panggilan secara umum. Memang ada panggilan-panggilan secara khusus buat kita. Panggilan di bidang apa? Panggilan sebagai seorang
pelayan di bidang apa, tetapi untuk kita semua ya secara umum Tuhan telah memanggil saudara dan saya menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah saudara, saya mengambil ya firman Tuhan ini di dalam kitab Alkitab Filipi ya, di dalam pasalnya yang ketiga tadi ya, untuk kita mendapatkan dan mencapai tujuan utama kita, maka kita harus mau dan kita harus melalui satu yaitu hal, kita harus yaitu menerima panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bisa kita laksanakan. Saudaraku, terlalu banyak hal-hal yang merintangi jalan-jalan kita. Terlalu banyak perkara-perkara yang membuat kita sedih, susah, yang membuat seolah-olah Tuhan jauh dari kita, yang membuat seolah-olah janji Tuhan itu adalah janji yang gak murni, seolah-olah Tuhan itu berjanji tapi mana, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita, seolah-olah Tuhan itu lambat menolong kita. Ya, padahal sebenarnya ya tidak demikian. Nah, saudara, saya mau berkata begini, bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, bukan karena saya sekolah Alkitab, keluaran sekolah Alkitab, tetapi Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita yang mau merindukan mendapatkan satu tujuan yang utama itu, saudara, semua kita ya, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua kita. Nah, makanya semua kita harus melalui ya satu hal, yaitu terimalah panggilan khusus yang Tuhan sudah beri. Katakan buat kita semua, panggilan khusus. Panggilan khusus itu ya di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu, untuk kita dapat menjalankan panggilan khusus dari Tuhan Yesus, maka dikatakan pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13 berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ya, buat kita semua, saya ya sebagai seorang pelayan Tuhan, terlalu banyak hal-hal yang merintangi hidup saya ya. Sejak usia saya dipanggil Tuhan 19 tahun di kota Manado ya, Tuhan itu memanggil saya melalui seorang hamba Tuhan yang datang oleh karena saya cedera setelah saya lulus dari sekolah ya, PGA ya, akhirnya saya cedera, saya tidak bisa melangsungkan sekolah saya. Lalu kemudian Tuhan memanggil saya, akhirnya saya masuk sekolah Alkitab yang ada di Jawa Barat ya. Setelah saya masuk sekolah Alkitab, beberapa tahun kemudian ya, saya mendapatkan seorang pendamping ya. Dan doa saya sesuai dengan instruksi, sesuai tentunya dengan kerinduan para dewan guru ya, bahwa biarlah Lewi dengan Lewi, begitu ceritanya dulu. Ya udah, akhirnya saya boleh mendapatkan pasangan yang Tuhan berikan, dan kami berdua boleh sama-sama mengikuti panggilan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami berdua, memiliki 2 orang anak laki-laki, dan kemudian terus melangkah dan berjalan. Belum banyak tahu lika-liku tentang sebuah pelayanan itu seperti apa. Yang saya tahu dulu, yang saya lihat adalah bagaimana seorang hamba Tuhan datang ke kota Manado, tempat kelahiran saya, namanya Air Madidi. Lalu dilakukan kebaktian, kebangunan rohani. Dan diri saya sendiri yang tadinya pincang akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Di sana saya melihat mujizat-mujizat yang hebat dan luar biasa oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Sehingga saya bilang, saya pengen untuk seperti mereka. Akhirnya kedua orang tua saya pun mengokeikan, kalau Yohana mau untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dipersilahkan. Saudara, bersama dengan kakak saya, akhirnya kami berdua hijrah datang ke Pulau Jawa dan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu adalah baik adanya. Terus sampai pada akhirnya kami melayani. Saudaraku yang kekasih,
Apakah seperti yang saya lihat, buta melihat, tuli mendengar, wah, mujizat-mujizat terjadi? Ya, saya tidak tahu di dalam perjalanan itu untuk memenuhi panggilan utama, untuk supaya kita bisa nyampe kepada tujuan utama kita. Bukan sedikit rintangan Bapak Ibu. Tapi terima kasih sama Tuhan atas kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa. Ya, halangan yang pertama begitu hebat. Ya, anak saya nomor 2, saudaraku, lahir, saudara, ya, sehat-sehat. Tetapi setelah, saudara, beberapa bulan kemudian ada tanda-tanda sesuatu yang kurang di dalam tubuhnya. Tetapi saya tidak akan pernah mundur. Ya, dari usia dia 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun, sampai usia 4 tahun, anak ini tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang anak yang kelak nanti bisa untuk mendukung saya di tahun 2021 dan seterusnya. Anak ini saya lihat sangat mundur, sangat ke belakang sekali, terbelakang sekali. Tapi bukan itu yang membuat saya, akan membuat saya sehingga saya berhenti. Karena tujuan saya utama. Ya, saya ingat dulu, ya, saya sudah tinggalkan kota Manado. Ngapain lagi saya mau itu? Mau apa namanya ya, di tengah jalan lalu kemudian saya putus harapan? Tidak. Yang saya ingat, saya nggak mau pulang ke Manado sebelum saya berhasil. Malu sama teman-teman, malu sama keluarga. Saya belum tahu kalau malu sama Tuhan. Ya, takut sama Tuhan belum. Cuma baru sama tetangga, malu nanti kalau Yohana pulang. Lalu kemudian apa mau dikata sama mereka? Dengan hal tersebut Tuhan lihat juga. Dan pada akhirnya saya terus bertahan. Dan anak saya, saudaraku, ya, dalam keadaan seperti itu tidak akan merintangi saya untuk saya, Yohana, melayani Tuhan terus maju dan maju. Sampai sekarang ini anak saya, saudara, sudah menikah dan memiliki anak. Dan dia adalah pendukung utama buat saya di gereja. Karena apa? Mata hati saya tertuju kepada Tuhan. Dan kemudian setelah itu terjadi gejolak lagi. Terjadi gejolak. Suami saya lagi akhirnya sakit. Setelah sakit 13-14 tahun. Sakitnya bukan sakit biasa-biasa. Cuci harta Bapak Ibu. Ya, sampai cuci darah, ya, selama 13 tahun lebih, hampir 14 tahun. Tapi apakah saya mau mundur? Enggak. Apakah saya kemudian meniadakan yang tujuan utama saya? Enggak. Makanya Paulus berkata dalam kitab Filipi, kalau kita mau maju, kita harus meninggalkan hal-hal yang ada di belakang kita. Ya, dikatakan dengan jelas, saudara, tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Yaitu dia melupakan apa yang ada di belakangku. Dan apa? Mengarahkan diri. Jadi kalau anak Tuhan yang mau maju itu, arahkan diri selalu, arahkan diri terus. Ya, jangan coba-coba ya berhenti, apalagi menoleh ke belakang. No. Tapi teruskan perjuangan, teruskan ya rencana Tuhan, ya, dengan penuh semangat dan percaya bahwa sekali Tuhan memanggil, Tuhan itu gak akan meninggalkan kita di tengah jalan. Sekali Tuhan memanggil, Tuhan yang sama yang tak pernah berubah. Kita boleh berubah, semua boleh berubah, semua boleh tergoncangkan, semua boleh goncang-gancing. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan, yang sakit-sakit jangan gak yakin. Yang punya masalah jangan gak yakin. Jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu apa? Kecewalah, putus asalah, ya, merasa apa ditinggalkan Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan itu dari dulu, Tuhan itu adalah ya dan amin. Boleh orang meninggalkan kita, boleh kekasih kita, sahabat kita, teman kita, boleh mereka tinggalkan kita. Tapi kalau Tuhan Yesus itu enggak, dia enggak akan pernah, ya. Dan setelah itu saya merasakan Tuhan menolong, ya, sampai pada akhirnya. Lalu kalau suami saya, dia berkata, "Mami, saya mau pulang ke rumah Bapak." Ya, tapi tunggu dulu, ya. Masih dikasih kesempatan buat saya, ya. Oke, sampai Tuhan nanti. Jadi soal mati dan hidup, soal hidup dan mati itu nggak usah terlalu kayaknya apa gitu.
Tapi soal hidup dan mati itu, makanya Paulus bilang, hidup adalah untungku, mati adalah untung hidup buat Kristus. Mati adalah untung hidup buat Kristus. Mengapa dia katakan begitu? Nggak masalah gitu loh ya. Yang diberatkan bagi orang yang hidup mau mati itu apa? Hartanya, ya sudah warisannya, ya nanti mau ditinggalin sama siapa, kan gitu ya saudara. Makanya kita semuanya memiliki harta yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semuanya, saudara, akhirnya ya saya berkata sudah ya, dan setelah saya menjalankan semuanya ini, saya mau melakukannya dengan tetap memandang kepada Tuhan, dengan cara yang Tuhan mau. Tuhan gak mau kepada kita caranya lelet, malas-malas, Senin Kamis. Tuhan gak suka. Paulus berkata yang kedua, dengan cara yaitu apa? Berlari-lari. Ya, tinggalkan semua hal-hal yang merintangi kita. Dengan cara apa? Berlari. Ayat yang ke-14, berlari pada tujuan. Lalu saya baca Bapak Ibu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Bukan hadiah yang kita akan capai, yang kita mau rebut. Hadiah itu sudah Tuhan sediakan. Nggak usah dulu lihat hadiahnya, tapi gimana kita mau berlari terus, bagaimana kita mau tetap semangat terus, yaitu apa? Panggilan surgawi. Nah loh, yang sudah Allah janjikan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu sangat jelas sekali buat kita semuanya. Saya bilang, Tuhan, inilah Tuhan. Bukannya kemudian saya terdiri dari besi ya, hati saya terdiri dari logam mulia, dari emas Kak, ya saudara. Lalu kemudian saya tidak punya perasaan lagi. Oh tidak ya. Kemudian saya bilang, Tuhan, setelah saya sendiri, Tuhan memanggil suami saya, Tuhan. Setelah 13 sampai 14 tahun dia sakit, cuci darah, tapi saya tidak pernah ada sedikit pun utang di mana-mana. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang memberikan ujian kepada saya, diluaskan ujian itu, dan diberikan saya kekuatan, diberikan saya kemampuan untuk menjalani ujian itu. Sampai akhirnya saya bukannya kemudian punya suami yang cuci darah lalu cuci harta. Harta apa? Ya, dikulitin pun kulit saya tidak akan bisa. Tetapi ya, Tuhan itu hebat dan luar biasa. Makanya dikatakan berlari dan berlari. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, saya terus tanggung jawab bukan soal anak dua lagi, tapi tanggung jawab adalah menggembalakan jemaat. Apa yang telah aku ikrarkan kepada Tuhan, janji start awalku untuk mencapai sebuah tujuan akhir di sini. Maka dalam perjalanan ini saya harus melakukan, saya harus bisa, saya harus mau, dan saya harus berpegang kepada firman, biar saya bisa tiba kepada tujuan yang utama akhir dari segala-galanya, yaitu apabila Tuhan dapati saya setia sampai ke akhir dengan menjalankan. Berapa tahunkah dari start awal Tuhan panggil saya? Berapa puluh tahunkah? Sekarang sudah usia 60 tahun. Dari usia 19 tahun Tuhan memanggil saya. Sekarang sudah 60 tahun. Aku bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan semuanya Tuhan memperlihatkan. Dari kemudian saya bersama suami menggembalakan jemaat, berpindah-pindah, menyewa tempat. Ya, itu DI Panjaitan bypass itu kami jemaat GB Hosiana, kami udah sisir semuanya itu. Kami sudah pakai itu ya. Semua gedung-gedung sampai Stinus Antara, Sabta Taruna, semuanya itu. Uki yang paling lama. Ruang Uki lantai 3. Saudara, dan satu saat saya bilang, Tuhan, kami Tuhan mau terus melaju. Tuhan bilang, ayo melaju, jangan berhenti. Yes, tidak mau berhenti. Ya, sampai Tuhan akhirnya memberikan sebuah tempat yang permanen. Sekarang ini baru 2 tahun Tuhan memberikan sebuah tempat yang permanen, yaitu justru pada saat pandemi. Ya, pandemi, memulai pandemi. Saat itulah pandemi bulan Maret.
Saat itulah Tuhan memberikan sebuah tempat yang sangat bagus, yaitu di kawasan Mayasari. Dan sampai pada hari ini, Maret, April, Mei, Juni, selama 4 bulan ya PPKM, selama 4 bulan tidak bisa kemana-mana. 4 bulan itulah yang membangun sebuah tempat ibadah. Di bulan Juni saya mengajak Ketua BPD kami, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, Pak Kiki, tolong tabiskan ini tempat ibadah ya di Mayasari. Saya bilang depan pas BKN. Oke Pak Kiki sampai bingung. Bu Yohana, kapan ini dibangun? Ya selama pandemi. Kan pandemi mulai Maret, April, Mei, Juni. Ya udah 4 bulan. Bangun. Dan Juni, minggu terakhir, Bapak Kiki bersama rekan-rekan saya yang ada di Jakarta Timur, kami mentabiskan tempat tersebut sampai sekarang. Maksudnya, terus sudah selesai? Belum lagi. Itu hanyalah pelengkap untuk sebuah tempat ibadah. Tapi setidaknya Tuhan boleh melengkapi kita, memberikan saya sukacita. Makasih Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doa kami. Tuhan bisa kami ada memiliki sebuah tempat di kalangan Jakarta Timur, di DKI, seperti itu ya. Jadi teruskan. Dan Bapak Ibu Saudara, makanya jangan sampai kita menoleh ke belakang. Jangan hal-hal yang di belakang itu yang merintangi kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat kitab Ibrani ya. Ibrani pasal 12, lihat ya, Ibrani 12 ayat yang pertama berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan utama, jangan sampai kita justru peluk, jangan sampai kita kesenangan, jangan sampai kita bangga untuk kita peluk itu beban dan dosa. Tahu nggak? Alkitab berkata dengan jelas ayat 1, beban dan dosa itu apa? Merintangi kita. Nah kalau itu merintangi kita, buang. Apa yang merintangi jalan kita? Orang lain kan membuat kita sakit hati, buang. Orang membuat kita menjadi cemburu, buang. Orang membuat kita kan semakin gak beres pikiran kita, buang semua itu. Yang membuat kita sakit kan, yang membuat kita pada akhirnya gak bisa doa, buang itu sampah itu, kata firman Tuhan. Biarlah kita mau untuk melepaskan semua beban dan dosa yang merintangi. Nah kalau itu merintangi kita, buang semua. Demi untuk egois kita, puaslah diri kita. Kita akan balas dia, gigi ganti gigi. Kita puas sama dia, kita puas dengan diri kita. No. Itu Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan bilang, biarlah kita mau melepaskan semuanya itu. Dengan cara apa? Kata Tuhan, dengan cara dikatakan, dengan kita, ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya. No dengan kekuatan sendiri, no dengan kemampuan sendiri, enggak ada. Nih lutut kita pakai dengan mata memandang kepada Yesus. Kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, sebab Yesuslah sumber segala-galanya. Di luar daripada Tuhan Yesus enggak ada apa-apa. Sekali lagi saya bacakan, marilah kita menanggalkan semua beban-beban dosa yang merintangi setiap rencana Tuhan. Tujuan hidup kita nanti nggak nyampe gara-gara ya hal-hal yang merintangi itu, yaitu dosa-dosa kita dan lain sebagainya itu. Ya Bapak Ibu, mari kita buang semuanya itu. Tapi biarlah mata iman kita, mata hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Orang yang selalu tertuju kepada Tuhan adalah orang-orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang selalu bisa bersenyum, orang-orang bisa smile kepada siapapun, orang-orang bisa mau mengampuni orang lain, orang-orang bisa berkata, Tuhan kau baik, sungguh baik. Mitra kerja yang mari dan sahabat-sahabat yang mari di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, yuk kita sama-sama melaksanakan tujuan utama kita. Tempat di sini cuma sementara, di sorga. Mendapatkan tujuan utama kita, mari kita lakukan amanat dan
dari Yesus Kristus, yaitu kita memenuhi panggilan daripada Bapa, yaitu dengan kita mau tinggalkan semua hal-hal yang di belakang kita, dengan mata tertuju kepada Yesus, jalankan apa yang Tuhan mau, dan kita singkirkan hal-hal yang menjadi kemauan diri kita sendiri. Lihat, Tuhan bekerja, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan janji, Yesus gembala yang baik, Dia janji pasti akan menghantar kita kepada rumput yang hijau dan membawa kita pada air yang tenang. Sekalipun bergejolak, Indonesia bergejolak, tapi ketenangan jiwa, ketenangan pikiran menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Semua yang mendengarkan, semua Tuhan Yesus yang menyaksikan, biarlah Tuhan semua yakin bahwa cuma Tuhan Yesus yang sakit, Tuhan, yang sudah mulai bosan dengan masalah, yang sudah mulai bosan dengan sakit penyakitnya. Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus penolong, Engkaulah dokter kami. Yakinkan kami bahwa Yesus, kami nggak mau Tuhan jatuh di tengah jalan, kami nggak mau berhenti di tengah jalan, tapi kami mau terus jalan dan terus berjalan dan terus melangkah sampai tujuan akhir kita kami boleh dapati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Yamari diberkati Tuhan dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Tuhan yang memulai pelayanan di tempat ini, Yamari terus dipegang Tuhan. Tuhan juga yang menyempurnakan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema hidup yang digerakkan oleh sebuah tujuan yang disampaikan Ibu Pendeta Yohana Pantau, Gembala Sidang GB Yosiana, Jakarta Timur. Kiranya apa yang telah disampaikan memandu kita dalam menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Yohana Pantau atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-72 hari Sabtu 30 Oktober 2021, firman Tuhan dengan tema bagaimana memberi arti kehidupan yang akan disampaikan oleh Pendeta HBL Mantiri dari Jakarta. Ibu, Bapak, Saudara, para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Silakan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah melandai. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah gelombang ketiga COVID-19. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dengan WA 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Marianovi Kurniawan. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa
kasih-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya kami bersyukur buat atas pimpinan Tuhan terhadap hamba-Mu, Ibu Pendeta Yohana Pantau, yang telah melayani kebenaran firman-Mu dengan tema hidup yang digerakkan oleh sebuah tujuan. Kami percaya kebenaran yang disampaikan untuk Yamari Online yang ke-71 hari Sabtu tanggal 23 Oktober akan memberkati banyak jiwa-jiwa, memberkati setiap kita yang mendengar, dan kami boleh dikuatkan kembali, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami banyak pencobaan, Tuhan beri jalan keluar dan pertolongan. Biar kebenaran firman Tuhan juga membangkitkan semangat buat setiap kami yang mendengarnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Yohana Pantau, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, pelayanan, dan urapan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik itu WL, pemain musik, multimedia, dan hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk IOY Yamari yang ke-72 Sabtu 30 Oktober, yaitu hamba-Mu Bapak Pendeta HBL Mantiri. Kiranya Roh Kudus Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam persiapan khotbah, dan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan menjadi kekuatan baru, menjadi pegangan, dan memberkati setiap pemirsa dan kehidupan dari setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan penyayang, kami menyerahkan seluruh badan pengurus lengkap dan juga P3 BPL Yamari dalam hidup, dalam keluarga, usaha, dan pelayanannya. Kiranya kuasa Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan jalan keluar bagi yang sedang mengalami kebuntuan dalam setiap usaha. Dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan, mari Tuhan buka jalan bagi seluruh keberadaan badan pengurus lengkap dan P3 BPL agar senantiasa tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Perlindungan-Mu senantiasa bagi kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, terutama Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke RT RW Tuhan. Kami percaya dalam mengemban tanggung jawab dan tugas yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mari Tuhan kiranya Engkau memberkatinya, berikan keberhasilan, sehingga mereka dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Pakai mereka Tuhan dalam masa jabatan mereka, bukan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi kiranya kuasa Tuhan melalui KPK akan dapat memproses dan menangkap orang-orang yang telah menyalahgunakannya Tuhan secara hukum. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hal kegiatan yang dilakukan oleh TNI, kepolisian, BNPT, BIN, Densus 88 dalam menjaga kedaulatan NKRI dari segala gangguan dari kelompok garis keras, teroris, juga gangguan dari luar negeri.
baik itu dalam menangani obat-obat terlarang, persoalan kriminal, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan saja yang memberkati, melindungi mereka, para aparat keamanan, sehingga mereka tidak menjadi korban, tetapi mereka berhasil oleh karena pertolongan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk penanganan masalah COVID-19 di setiap daerah yang masih terjadi kasus positif. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama antara pimpinan terkait, juga partisipasi serius masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan, menjalankan vaksinasi, sehingga seluruh kegiatan dapat berhasil untuk menekan penularan COVID-19. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu atas seluruh tenaga medis, dokter, perawat, sukarelawan, dan tenaga administrasi yang berhubungan langsung dengan pasien COVID, baik di rumah sakit, puskesmas, agar mereka dapat terlindungi, terhindar dari paparan COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.